Halo semuanya, selamat datang kembali di Klinik MR, sebuah sarana untuk berbagi informasi mengenai manajemen risiko, khususnya manajemen risiko perusahaan. Kali ini kita akan membahas worksheet profil risiko. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara mengisi worksheet metrik strategi risiko, kemudian pemilihan sasaran dan strategi berdasarkan benefit dan juga konsekuensinya. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko. Risiko apa yang diidentifikasi? Yaitu adalah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi ketika kita menuju ke sasaran. Kolom pertama yang perlu diisi adalah sasaran BUMN. Nah, sasaran BUMN ini kita ambil dari worksheet pilihan sasaran dan strategi bisnis yang telah dinyatakan atau keputusannya itu dilanjutkan. Kita langsung copy saja ke sini. Kemudian di bagian sasaran KBUMN, karena kita berada di bawah naungan Kementerian BUMN, maka sasaran kita perlu inline dengan sasaran Kementerian BUMN. Di mana di sini telah diberi 4 pilihan, yaitu yang pertama nilai ekonomi dan sosial, kedua inovasi bisnis model, ketiga kepemimpinan teknologi, 4 peningkatan investasi, dan 5 pengembangan talenta. Nah, kita cocokkan nih antara sasaran yang telah kita pilih ke 5 pilihan sasaran Kementerian BUMN tadi. Oke, berikutnya ke kategori risiko BUMN. Nah, kategori risiko BUMN ini kita melihat di worksheet metrik strategi risiko yang kolom E. Nah, ini kategori risiko BUMN. Nah, siapa yang mengisi ini ya di metrik strategi risiko seperti di video yang pertama? Yang mengisi adalah lini kedua atau bidang manajemen risiko. Nanti kita tanyakan ya ke lini kedua, kategori risikonya di perusahaan ini apa aja sih? Gitu. Nah, sebelum kita mengisi ini, akan lebih mudah apabila kita langsung lompat ke kolom J atau kolom peristiwa risiko. Kenapa kita langsung lompat? Karena ketika kita mengisi kategori risiko tanpa kita ketahui peristiwa risiko apa yang mau di-input ke dalam sini, maka akan kesulitan. Jadi kita langsung lompat saja ke bagian peristiwa risiko. Nah, seperti contoh di sini, untuk dalam rangka mencapai sasaran BUMN, yang nomor 1 ini adalah pendapatan usaha listrik tahun 2024 sebesar 546 miliar. Nah, peristiwa risiko yang mungkin terjadi adalah gangguan produksi listrik. Kemudian kita deskripsikan peristiwa risikonya. Nah, kenapa ada peristiwa risiko dan juga ada deskripsi peristiwa risiko? Nah, pada kolom peristiwa risiko ya yang di sini ditulis versi singkat dari apa yang akan kita jelaskan, apa yang setelah kita identifikasi. Maksimal idealnya itu adalah 10 kata. Nah, kemudian untuk memberikan konteks ke pembaca, apa yang kita maksud di dalam kolom peristiwa risiko ini, kita cantumkan di deskripsi peristiwa risiko, sehingga pembaca kertas kerja ini tuh dapat lebih mudah untuk memahami. Kemudian setelah kita identifikasi peristiwa risikonya, kita identifikasi penyebab risikonya. Nah, untuk penyebab risiko ini boleh lebih dari satu. Seperti di contoh ini, untuk peristiwa risiko gangguan produksi listrik terdapat 4 ya, terdapat 4 penyebab. Nah, untuk mengidentifikasi penyebab, metode yang disarankan adalah menggunakan kita lihat dari unsur people ya, dari unsur SDM-nya, kemudian dari proses, terus berikutnya teknologi dan sistem. Nah, untuk konteksnya peristiwa risiko ini, peristiwa risiko gangguan produksi listrik, kita akan lebih mudah apabila menganalisanya menggunakan proses ya. Jadi di prosesnya ada
produksi, kemudian ada distribusi, kemudian ada pengaturan tinggi muka air, ya. Yang keempat adalah pola operasinya. Ya, seperti bisa dilihat di sini ada kerusakan unit produksi, ada gangguan jaringan distribusi, realisasi TMA bendungan di bawah BON B, dan juga pola operasi 3 waduk yang tidak selaras dengan rencana produksi listrik. Nah, untuk setiap penyebab ini diwajibkan memiliki minimal satu key risk indicator. Nah, apa sih key risk indicator ini? Key risk indicator itu adalah sebuah indikator yang dapat digunakan sebagai sinyal bagi risk owner untuk dapat melihat atau menentukan apakah sebuah penyebab risiko ini terjadi. Ya, jadi bukan peristiwa risikonya, jadi kita melihat penyebabnya. Kenapa kita tidak melihat ke peristiwa risikonya? Karena penyebab ini sudah pasti terjadi lebih dulu sebelum si peristiwa risiko itu terjadi. Jadi kita antisipasi di lebih awal gitu ya. Nah, yang dianggap sebagai key risk indicator itu adalah indikator yang berupa leading indicator atau indikator yang posisinya itu ada di depan. Kalau KPI ya sebagai contoh, sebagai perbandingan, KPI itu adalah lagging indikator, lawan dari leading indikator. Lagging indikator itu adalah sebuah indikator yang menghitung atau mengukur setelah sesuatu itu terjadi. Nah, kenapa saya ambil contoh KPI? Misalkan KPI-nya itu adalah biaya pengelolaan SDA. Nah, biaya pengelolaan SDA itu sudah terjadi dulu. Artinya perusahaan sudah mengeluarkan biayanya dulu, baru kita catat menjadi KPI ya kan. Makanya dia disebut sebagai lagging indicator. Nah, untuk key risk indicator menggunakan leading indicator. Jadi lawan dari lagging tadi. Sehingga dia bisa bersifat seperti early warning system. Nah, key risk indicator yang dipakai itu seperti apa? Nah, kalau kita kembalikan ke risk owner, karena risk owner lah yang lebih paham. Dia melihat sesuatu itu pertandanya itu terjadinya dari apa gitu. Sebagai contoh, kalau di sini kerusakan unit produksi, sebelum unit produksi rusak, maka tanda-tanda yang dapat kita baca itu adalah temperaturnya, salah satunya ya. Salah satunya adalah temperaturnya. Maka temperatur itu bisa kita gunakan sebagai leading indicator, sebagai key risk indicator. Nah, ketika key risk indikatornya adalah temperatur generator, maka unit satuannya kita ukur berdasarkan apa? Kalau temperatur otomatis dia menggunakan derajat Celcius. Nah, ada kolom berikutnya adalah kategori threshold KRI. Nah, inilah sinyal yang dimaksud di depan tadi. Ada aman, hati-hati, dan juga bahaya. Nah, bagaimana sih cara ngisinya? Cara mengisinya adalah dengan di bagian yang ini, kolom aman, diisi nilai, kalau konteksnya adalah temperatur generator, adalah nilai di mana si unit produksi ini masih aman, dalam artian belum menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mengalami kerusakan. Ini aman. Nah, ketika suhunya naik di range ini 90 sampai dengan 95, kita harus mulai berhati-hati. Nah, berikutnya adalah threshold berikutnya lebih dari 95 derajat. Ketika si temperatur generator itu lebih dari 95 derajat, potensi terjadi kerusakan unit produksi akan semakin tinggi. Nah, kalau angka-angka ini kembali lagi risk owner lah yang lebih mengetahui. Bisa
Bisa dilihat dari data historis, dari pengalaman, atau mungkin referensi dari luar, benchmarking, bisa dari sumber manapun. Nah, di kolom berikutnya ada existing control di kolom T, U, dan V. Nah, ini membahas tentang existing control. Apa sih existing control? Existing control adalah pengendalian risiko yang sudah berjalan. Saya ulangi, existing control adalah pengendalian risiko yang sudah berjalan. Ya, jadi mungkin di tahun sebelumnya itu pernah melakukan investasi dan alatnya atau programnya itu berjalan di tahun-tahun berikutnya. Atau yang bisa juga pekerjaan rutin sebutannya. Jadi pekerjaan itu sudah kita lakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan. Nah, itu masuk ke sebagai existing control. Nah, di bagian jenis existing control ini kita menentukan apakah si existing control ini sifatnya itu sebuah kontrol operasi, kemudian kepatuhan atau pelaporan. Nah, kita tentukan dulu nih. Kalau misalkan dia pemeliharaan rutin, pemagaran, pengecatan, atau yang sifatnya seperti itu ya, itu bisa kita masukkan sebagai operasi. Kemudian kepatuhan itu terhadap kebijakan direksi, undang-undang, nah itu dimasukkan ke sini. Atau di bagian pelaporan adalah kita sebagai contoh di divisi keuangan melakukan laporan keuangan, membuat laporan keuangan setiap bulan, setiap triwulan yang dilaporkan ke kementerian. Nah, itu masuk ke kontrol pelaporan. Nah, kemudian kita lihat di hierarki yang keduanya. Yang melakukan existing control ini itu ada di mana? Apakah di kantor pusat atau di unit? Kalau dia ada di unit kerja, ada di unit wilayah atau unit layanan, itu masuknya ke kontrol pada level operasi. Kalau dia ada di kantor pusat, maka kontrol pada level kantor pusat. Oke. Nah, berikutnya di bagian penilaian efektivitas kontrol. Penilaian efektivitas kontrol di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama cukup dan efektif. Yang kedua cukup dan efektif sebagian. Yang nomor 3 ini cukup dan tidak efektif. Nomor 4 tidak cukup dan efektif sebagian. 5 tidak cukup dan tidak efektif. Nah, maksudnya cukup itu apa? Cukup itu dalam artian SOP yang ada itu telah mencakup seluruh proses bisnis yang dijalankan, seluruh kegiatan yang dijalankan. Nah, efektif itu maksudnya apa? Efektif itu SOP-nya dijalankan dengan baik. Nah, jadi perspektifnya adalah cukup itu kita melihat di SOP-nya. Kalau efektif, kita melihat pelaksanaan dari SOP-nya. Oke. Kemudian kolom berikutnya adalah kategori dampak. Nah, kategori dampak ini sebelum kita menghitung dampaknya, kita bagi dulu apakah si peristiwa risiko ini masuk ke dalam dampak kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini akan berpengaruh di worksheet berikutnya. Kemudian di kolom berikutnya adalah deskripsi dampak. Nah, kita deskripsikan dampak dari si peristiwa risiko itu. Apakah dia bersifat berpotensi terjadinya penurunan laba gitu, atau potensi penambahan beban, atau mungkin dampak-dampak lainnya kita cantumkan di sini di deskripsi dampak.
Nah, yang terakhir adalah perkiraan waktu terpapar risiko. Nah, perkiraan waktu terpapar risiko ini kita memperkirakan kapan sih si peristiwa risiko ini terjadi. Nah, mungkin agak sulit ya kalau kita belum ada kejadian di masa lalu. Nah, apabila ada, itu bisa dilihat dari data historisnya. Sebagai contoh, kalau peristiwa risikonya berkaitan dengan TMA waduk yang kering gitu, nah biasanya kan ada di musim-musim kemarau. Nah, kita masukkan di sini musim kemarau yang dimaksud itu dari bulan apa sampai apa. Sebagai contoh mungkin dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, dimasukkan ke sini. Kalau memang dia terjadinya sepanjang tahun, berarti dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau kita nggak tahu nih ya, si peristiwa risiko ini kapan terjadi, bisa dimasukkan dari Januari sampai Desember. Artinya peristiwa risiko ini bisa saja terjadi di setiap bulannya, seperti itu. Nah, setelah lengkap, kita balik lagi ke kolom kategori risiko BUMN. Nah, setelah kita mengisinya lengkap, kita akan lebih mudah untuk menentukan apakah si peristiwa risiko ini masuk ke dalam kategori yang mana. Bisa di keuangan dan bisnis, operasi, kepatuhan. Nah, ini tergantung dari peristiwa risiko yang diidentifikasi. Kemudian di kategori risiko T2 dan T3 Kementerian BUMN ini untuk menyelaraskan kategori risiko yang ada di perusahaan kita dengan yang ada di kementerian. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa di setiap kolom ini memiliki ketentuan bagaimana cara pengisiannya. Apabila dia di atas ini ya, di baris 4 tercantumnya drop down list, maka kita tidak perlu menulis ulang ya, menarasikan isi dari kolom tersebut. Sebagai contoh di bagian drop down list ini ya, di kolom sasaran Kementerian BUMN, di sini kan drop down list, maka tinggal diklik di sini. Nah, kita pilih mana yang lebih cocok ya. Kemudian di kolom H kategori risiko T2 dan T3 KBUMN, di sini juga dia drop down list. Nah, ini tinggal dicari yang mana yang lebih pas. Nah, kalau dia adalah alfabet seperti ini, nah, maka di sini A, B, C sampai Z. Bukan kalau 1 sampai maksud saya gini, kalau misalkan mau mengisi penomorannya 1, 2, 3, nah ini dia ada di sini, number. Yang di depan juga ada, number. Nah, kalau number diisi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang alfabet, maka dia adalah A, B, C, dan seterusnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian dampak ini yang perlu diperhatikan, kalau dia berupa dampak kuantitatif, maka dilanjutkan di worksheet yang kuantitatif juga. Di sini ada risiko inherent kuantitatif dan risiko residual kuantitatif. Apabila dia kualitatif, nah juga dimasukkan ke risiko inherent kualitatif dan residual kualitatif. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada sasarannya adalah pemberian air irigasi ya, sejumlah 4.800 juta meter kubik. Peristiwa risikonya apa? Yaitu gangguan optimalisasi penyaluran air irigasi. Nah, ini dideskripsikan lebih jelas. Nah, kemudian kita identifikasi penyebab risikonya. Bisa dari kerusakan sarana prasarana SDA atau keterlambatan tanam padi oleh petani, dan seterusnya. Oke, cukup mudah ya. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait worksheet profil risiko, silahkan disampaikan ke bidang manajemen risiko di menit keberapa atau di kolom yang mana yang Anda masih bingung.
butuh jawaban lebih detail, nah silakan sampaikan ke bidang manajemen risiko. Saya rasa cukup. Terima kasih. Bye-bye.